Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya kita semua hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Kita mau menyambut pada hari ibadah, pada pagi hari ini kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau membawa kekudusan hati kita pada saat kita datang kepadanya. Kita mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat setiap kasih dan rahmat-Nya yang selalu baru dalam kehidupan kita. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai saat hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari yang indah ini Tuhan kami datang. Kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Biarlah hati kami Tuhan limpah dengan ucapan syukur. Biarlah hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah hati kami Tuhan dipenuhi oleh Engkau ya Bapa. Biarlah pada saat ini Tuhan kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Membawa setiap hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Kita mau katakan Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Kita minta hati yang baru, Kau berikan untukku dapat melihat. Kita percaya bahwa rencana Tuhan indah bagi kita. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari sama-sama katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Benar Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Selama hidupku, kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, amin. Memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Dengan hati yang penuh percaya kita katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan memulihkanku. Hati yang baru, Kau berikan untukku dapat melihat. Kami percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Kau
hanya Kaulah yang kami pandang Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih, ucapkan syukur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa kekudusan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih. Kami percaya Kau Allah yang sanggup memulihkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Kau menilik setiap hati kami yang datang pada saat ini Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang dahsyat Tuhan. Terima kasih, ucapkan syukur-Mu. Mari menyembah Dia. Hanya Kau yang layak Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kuasa bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemenangan demi kemenangan juga kami peroleh Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengimani pujian ini Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami melebihi apapun. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur dan bersuka cita Tuhan, bahwa sepanjang minggu ini Tuhan sudah pelihara kami Tuhan. Begitu baik ya Bapa. Ini saatnya Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Pada saat kami datang kami ingin membawa kekudusan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menilik dan melihat setiap hati kami Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan setiap hati kami Tuhan. Agar tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bersandar kepada Engkau ya saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat dunia tidak semakin baik Tuhan, biarkanlah kami terus boleh datang kepadamu, memuji, menyembahmu dan tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Membawa setiap pergumulan doa kami Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Yang berbeban berat sudah Kau lepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami siap Tuhan untuk masuk Tuhan lebih lagi Tuhan dalam ruang Maha Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya, kita masih silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan. Amin. Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti
Inilah saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk datang kepadamu pada saat pagi hari ini. Biarlah kami mendengarkan firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti rusa yang haus Tuhan, haus akan aliran sungai-Mu. Begitupun kami Tuhan haus akan kasih-Mu, haus akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya bahwa hanya Engkau pribadi yang mengenal siapa hati kami, melebihi siapapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, mari sama-sama katakan seperti rusa yang haus. Oh, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, seperti rusa yang haus. Amin. Seperti rusa yang haus. Kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datang
Waktu dan tempat saya persilahkan kepada hambanya. Akan masuk di dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di surga. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan di mana kami boleh kembali bertemu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya setiap hidup kami Tuhan boleh dapat merasakan hadirat dan kuasa Engkau bekerja lewat kehidupan kami. Jika di dalam ibadah kami mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, sterilkan tempat ini oleh Roh-Mu yang kudus. Tidak ada wabah-wabah yang jahat yang ada di tengah-tengah ibadah pagi hari ini. Supaya kami dengan penuh keleluasaan boleh dapat bersama-sama untuk memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut akan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu bapak sekalian yang Tuhan kasihi. Hari ini kita bersama-sama kembali untuk menyimak dan mendengarkan sabda Tuhan. Dengan waktu yang sangat singkat sekali. Sudah dikasih bisikan 1/4 jam. Saya tawar setengah jam Pak. Kita percaya waktu yang sangat singkat ini kita akan pergunakan bersama-sama untuk menikmati berkat, yaitu firman Tuhan. Kemarin minggu kita sudah dengar firman yang kuat, firman yang diuji. Diuji bukan oleh badai, bukan oleh topan, bukan oleh satu hal yang mungkin yang membuat kita menjadi takut dan gentar, tetapi diuji oleh api. Oleh sebab itulah iman yang kuat adalah iman yang dibangun dengan satu dasar yang kuat. Dibangun bukan oleh kayu atau jerami, tetapi dibangun oleh emas, oleh harga yang mahal, yang boleh senantiasa dapat kita pergunakan untuk bertahan. Pada waktu masalah pergumulan datang, silih berganti dalam hidup ini, kita percayakan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan bagi kita semua. Pagi hari ini ibu bapak saudara, kita sama-sama untuk menikmati firman Tuhan. Dan saat ini saya juga mengutip beberapa ayat yang disampaikan oleh Pak Muradi minggu kemarin. Dikatakan, begini firman Tuhan, Pak Muradi catat buat kita semua kemarin. Kutipannya saya catat dengan jelas di dalam satu ayat dan beberapa ayat yang telah dibacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan, dikatakan, apabila kita jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah di tempat ini tidak ada virus corona. Amin. Kita percayakan diri kita seutuhnya hanya kepada Tuhan. Kita bersama-sama berkumpul di pagi hari ini, kita tutup mulut kita tutup hidung kita semua karena sesuatu yang menakutkan dalam setiap hidup kita. Namun kita percaya, anggap tidak ada apa-apa karena Tuhan bersemayam di tempat ini. Untuk kita sembah, kita puji dan kita agungkan. Kita percayakan ibadah ini pagi hari sampai tengah hari sebentar. Kita percayakan di dalam tuntunan dan pimpinan kuasa yang bernama Allah Roh Kudus. Lalu selanjutnya firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa dikatakan ujian imanmu itu akan menghasilkan suatu ketekunan. Jadi orang percaya itu harus tekun, harus sabar. Karena apa? Karena diuji. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang ujian yang datang dari Tuhan di dalam setiap hidup kita. Supaya ujian ini kita akan belajar di mana Tuhan memberikan suatu contoh, satu teladan buat kita. Dan kalau saya katakan contoh dan teladan ini, yang saya pikir-pikir temanya apa? Temanya jangan dengar suara si iblis, tapi dengarkanlah suara Tuhan. Jadi kalau kita sebagai manusia penuh dengan suara-suara bisikan dalam hidup ini, ada bisikan si iblis, si setan yang akan mencemarkan, yang akan menjatuhkan dalam hidup kita. Tetapi kita diajar Tuhan untuk mendengarkan suara daripada Tuhan. Karena suara daripada Tuhan adalah suara yang membawa kemenangan. Suara dari Tuhan adalah suara yang memberikan kekuatan yang baru. Suara dari Tuhan adalah suara yang memberikan suatu iman yang tekun, yang sabar, yang kuat. Sehingga kita boleh berkuasa Tuhan di dalam hidup ini, masuk di dalam kekuasaan Allah, masuk di dalam sorga yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita semua. Pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar tentang suara yang datang dari Tuhan.
Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh karena mendengarkan suara si iblis. Jadi kehidupan manusia itu seringkali ada suara datang. Ada suara datang dari si iblis. Ada datang suara dari roh Tuhan yaitu Roh Kudus. Ada datang suara dari pikiran kita ini. Suara datang, suara halus berkata dari pikiran kita. Lakukan atau tidak lakukan. Jadi pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan apa yang Tuhan ungkapkan lewat kita semua. Pagi hari ini kita akan dengar suara yang datang dari Tuhan. Dan kita sebentar akan baca beberapa ayat. Saya mohon kalau ada seorang yang membacanya, yaitu Saudara Miklen sudah siap untuk membaca bagi kita semua. Kita akan membaca beberapa ayat. Dan ayat ini akan mengingatkan kepada kita supaya jangan kita mendengarkan suara si iblis. Tapi dengarkanlah suara dari Tuhan yang memberikan satu jawaban kepastian dalam setiap hidup orang percaya. Supaya kita tetap kuat, teguh, dan berkeyakinan dalam hidup ini bahwa kita semua adalah orang yang terpelihara dengan baik oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita akan membaca. Yang pertama-tama dulu kita akan membaca di dalam kitab Matius pasal yang ketiga. Kita akan baca Matius pasal ketiga, saudara boleh buka di situ. Kita akan membaca yaitu ayat 16 dan 17. Tolong dibaca, Bung Miklen baca buat kita semua. Matius 3 ayat 16 dan 17. Amen. Demikian firman Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan." Kalau di dalam ayat yang lain dikatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah akan dia. Jadi kita harus dengar suara Tuhan. Jangan kita dengar suara si iblis yang akan menghancurkan masa depan dalam kehidupan iman percaya kita. Oleh sebab itulah kita perlu kita berkumpul bersama-sama di rumah Allah. Kita berkumpul bersama-sama di dalam satu tempat yang Tuhan telah sediakan. Hanya untuk apa? Hanya untuk dengar suara Tuhan. Pada waktu kita dengarkan suara Tuhan, kita percayakan hidup ini seutuhnya hanya kepada Tuhan. Maka suara Tuhan itu akan berdaulat di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dan kalau firman Tuhan itu berdaulat dalam hati, jiwa, dan pikiran kita, maka kita tidak akan terjebak oleh segala sesuatu apa yang ada di kanan kita, apa yang ada di kiri kita, apa yang ada di depan kita. Dan kita akan dapat merasakan kalau suara Tuhan itu berbicara kepada kita, memberikan satu jaminan kekuatan sehingga kita boleh dapat setiap saat dalam hidup ini diperbaharui oleh suara yang datang dari Tuhan. Setelah Yesus dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati dikatakan turun ke atasnya. Lalu ada suara lagi dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah akan dia." Jadi pagi hari ini kita akan dengar suara Allah. Bukan suara si iblis. Bukan suara-suara yang ada di kanan dan kiri kita. Tapi dengarkanlah suara daripada Tuhan. Kalau suara Tuhan berkata, "Jangan takut." Tapi kalau si iblis berkata, mari hati-hati, hati-hati. Jangan. Di kiri kanan ada corona, jangan kita beribadah, jangan kita kumpul-kumpul. Jadi ada rasa takut membuat kita takut dan cemas. Tapi pagi hari kita percaya Tuhan mendorong dengan kuasa-Nya. Kita boleh berada di rumah Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Ya, lalu selanjutnya kita akan baca beberapa ayat juga yang disampaikan oleh Tuhan. Dan ini adalah ayat yang dipelajari oleh kita semua, yang memberikan satu jaminan kekuatan tentang Yesus ini, yang memberikan penghiburan dan kekuatan yang baru dalam setiap orang-orang percaya. Kita akan membaca di dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Dengarkanlah, simaklah ayat ini baik-baik. Kita sudah cukup mengerti ya tentang ayat ini, dan kita akan pelajarin bersama apa yang Tuhan katakan di pagi hari ini supaya kita ini tidak terjebak oleh suasana yang menakutkan ini. Tolong dibaca, Bung Miklen buat kita semua. Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Pencobaan di padang gurun
ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat ke-7, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ayat yang ke-11 saya akan baca kembali. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setelah Yesus diuji, setelah Yesus menang, maka malaikat-malaikat datang untuk melayani Tuhan Yesus. Pada waktu kita diuji dengan masalah pergumulan yang silih berganti dalam hidup ini, kita percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena suara firman Tuhan yang akan menjawab dalam setiap persoalan hidup ini. Dan setelah kita menang dari cobaan, dikatakan kita akan dilayani oleh malaikat-malaikat yang datang dari sorga. Amin. Pagi hari ini kita percayakan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kalau Yesus yang kita sembah, sebelum dia melayani kita semua, sebelum dia melayani semua orang-orang percaya yang ada di muka bumi ini, Yesus perlu diuji, dicoba, diuji. Jadi segala sesuatu itu kalau dikatakan kuat itu harus dicoba, diuji, ya. Kalau kita masakan itu dicoba, diuji, masakan ini enak atau tidak. Kalau kita membuat satu pekerjaan, satu benda, atau dikatakan satu alat yang akan dipromosikan untuk dijual, maka alat itu harus dicoba, diuji. Apakah alat itu adalah alat yang kuat atau yang lemah atau mencilakakan dan sebagainya. Jadi segala sesuatu dalam hidup ini harus dicoba dan diuji supaya nyata apakah barang itu kuat atau tidak kuat. Begitu juga dalam kehidupan kita orang percaya. Dan Tuhan memberikan satu contoh bagaimana kita harus diuji supaya kita menjadi orang yang kuat, yang teguh, yang tidak tergoyahkan dalam hidup ini. Di dalam ujian iman kita ini, kita belajar dari seorang yang bernama Yesus. Yesus mengajar kepada kita mengenai tentang apa yang dialami dalam hidupnya sebelum dia melayani Bapaknya di surga untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari dosa yang akan membawa manusia mati masuk di dalam neraka yang kekal. Oleh sebab itulah hati-hati, dikatakan di sini ayat pertama, pencobaan di padang gurun. Dikatakan maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Yang pertama dikatakan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus membawa Yesus ke suatu tempat, dikatakan di sini di padang gurun. Jadi kalau di padang gurun itu tidak ada siapa-siapa. Ya, tidak ada manusia, padang gurun. Lalu Roh Tuhan membawa di sini untuk apa? Untuk diuji. Setelah Yesus dibaptis, memberikan teladan contoh, dan Tuhan juga menyuruh kepada setiap orang percaya yang menerima Tuhan sebagai juru selamat harus dibaptis. Sebagai satu tanda iman, menyerahkan diri dibaptis. Dan Tuhan berkata di dalam kitab Matius pasal 28, baptislah di atas nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah. Ajarkan dikatakan untuk melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepada kamu. Ajarkan firman Tuhan, ajarkan suara Tuhan.
yang boleh ada di dalam setiap orang-orang percaya. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk diceboi iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, ya, jadi Yesus ini berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi kayaknya tidak masuk di akal manusia. Ya, otak kita tidak dapat mencernakan 40 hari dan 40 malam Tuhan berpuasa. Namun ini satu kenyataan firman Tuhan yang ditulis bahwa Tuhan yang kita sembah, dia tidak makan, tidak minum 40 hari 40 malam. Orang mengkaji, enggak mungkin. Mungkin dia enggak makan tetapi dia minum dikatakan. Tapi Alkitab tidak katakan bahwa Yesus minum. Boleh orang mentafsirkan segala tafsiran. Tapi kita percaya Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Lalu setelah 40 hari dia berpuasa ini, ya tidak ditafsirkan apa hari yang ke-39, hari yang ke-35 atau hari yang ke-5. Dikatakan di sini ayat ketiga, lalu datanglah si pencoba, ya itu iblis itu, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi si iblis ini tahu Yesus ini sedang lapar, kepengen makan. Lalu iblis ini memerintahkan kepada Yesus, jadikan, dikatakan batu-batu yang ada di sekitar situ jadikan roti. Dia tahu benar. Jadi iblis itu tahu benar apa yang dibutuhkan oleh manusia. Iblis itu tahu benar apa yang dirasakan oleh apa yang dikatakan oleh iblis itu, tahu bahwa manusia ini memerlukan sesuatu. Jadi kita melihat di sini iblis melihat Yesus sedang lapar. Lalu iblis berkata, jadikan batu jadi roti, supaya memenuhi kebutuhan lapar Yesus. Lalu di dalam ayat selanjutnya berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan atau mulutnya Allah. Di dalam keadaan lapar itu bisikan-bisikan datang di dalam hidup kita. Bisikan yang jahat, bisikan yang baik. Dan kita tinggal pilih saja. Kalau kita penuh dengan roh Allah, kita penuh dengan firman Tuhan, maka bisikan-bisikan yang baik yang datang dari firman Tuhan itulah yang kita turut dalam hidup ini untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Seringkali kita berdoa, Tuhan kami mau berjalan bersama Tuhan. Seringkali orang percaya berdoa kepada Allahnya, Tuhan pagi hari ini kami mau melakukan segala sesuatu bersama dengan Engkau. Dan kalau kita semua mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita harus mendengarkan yaitu suara daripada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan. Ada tertulis dikatakan, ayat keempat dikatakan demikian, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis di dalam Alkitab, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi di sini makna yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita, jangan kita dengar suara dari si iblis, jangan kita dengar suara dari si setan, tapi ada juga suara dari manusia sesama kita. Jangan datang ibadah nanti karena corona. Tapi pemerintah ambil satu kebijaksanaan buat kita sangat indah. Boleh datang beribadah tetapi tahu tata tertib dalam ibadah. Duduknya jangan dekat-dekat, jangan pegang-pegang. Mau masuk cuci dulu tangan. Di tempat ruangan kalau kita merasa khawatir, tutup mulut semua. Kalau perlu pakai helm. Lebih baik, lebih sempurna semua. Kalau perlu pakai baju yang lebih dari segala sesuatu yang telah ditetapkan. Silakan. Tapi pagi hari ini kita akan bertindak dengan iman, kita percaya. Dengan tidak melalaikan kebijaksanaan dari pemerintah kita yang begitu adil dan bijaksana. Untuk menjaga kita semua supaya jangan kita kena sesuatu yang akan membuat kita menjadi sakit. Ya. Tapi disinilah kita penuh dengan firman Tuhan yang mengajarkan kita tidak mengandalkan
kekuatan manusia saja, tetapi kita mengandalkan yaitu firman Tuhan. Ya, karena kita tahu manusia itu hidup bukan saja dari roti, tetapi dari firman Tuhan yang pertama. Jadi yang pertama kita perlu yaitu firman Tuhan. Yang kedua, pencobaan yang kedua dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup. Saya baca lagi, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan baca ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Jadi si iblis ini membawa ke kota suci, yaitu di kota Yerusalem, ya, kota suci, ya. Di situ ada bait Allah. Ya, saya juga belum pernah melihat bait Allah tingginya berapa itu, nggak pernah melihat tinggi. Dikatakan kebumbungan, ya, itu bahasa yang sangat sederhana saja. Kebumbungan bait Allah dibawa, ya. Sekali lagi saya baca, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu ayat 6, lalu berkata kepadanya, itu kepada Tuhan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada tertulis dikatakan. Kalau Yesus melemparkan dirinya dari bait Allah, itu hubungan bait Allah, ada tertulis bahwa malaikat datang untuk menatang, menjaga, sehingga Tuhan tidak terantuk kakinya ke lantai. Jadi ini berbicara tentang bunuh diri. Lempar saja badanmu, ada habis perkara, beres. Jadi seringkali jalan keluar yang disediakan oleh si iblis itu membuat kita menjadi putus asa, takut tidak ada jalan keluar bagi masalah pergumulan yang silih berganti dalam hidup ini. Kalau kita ini menghadapi masalah-masalah yang terlalu berat, ada suara, udahlah, tinggalkan aja Tuhan. Suara iblis, buat apa puluhan tahun kamu percaya kepada Tuhan, sekarang dapat sakit berat. Ini sakit tidak dapat disembuhkan, udahlah, tinggalkan Tuhan. Itu suara iblis datang. Putuskan hubungan dengan Tuhan. Kalau perlu bunuh diri saja, seperti dikatakan di sini, iblis suruh Tuhan lempar dirinya. Ya. Tetapi Yesus tidak pernah dengar suara yang bernama si iblis ini. Tapi Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab itulah kita perlu Roh Kudus dalam hidup ini. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, ada waktu kita bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Bukan segala berkat-berkat jasmani saja yang kita perlukan dalam hidup untuk kita minta daripada Bapa kita di surga. Tapi kita minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, perlengkapilah Tuhan kami semua dengan kuasa yang bernama Roh Kudus dalam hidup ini. Kalau Roh Allah tinggal dalam hidup ini, kita akan menjadi pemenang. Dapat diaminkan? Kita perlu Roh Tuhan. Kita perlu kuasa firman Tuhan. Ada banyak orang berdoa menyerahkan semua kebutuhan dalam hidupnya. Dia minta di pagi hari, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan cukupkan, Tuhan berkati usaha saya, dagang saya, semua kita minta. Hanya untuk hal-hal jasmani. Tapi kita lupa ada hal yang dikatakan hal-hal rohani kita. Kita perlu firman Tuhan, kita perlu baca firman Tuhan. Saya sebagai orang tua ini udah ketinggalan teknologi, ya, udah ketinggalan jauh. Saya bawa ini laptop, kadang-kadang saya pencet ngaur, ya, karena saya bukan zaman saya belajar, tetapi otak ini sudah terbatas. Tapi tengah malam jam 12:30 saya buka firman Tuhan, saya baca pakai lampu, saya senter terlalu kecil, aduh sakit kepala, terlalu nggak kelihatan. Tapi Roh Tuhan lu buka karena dikasih, ya, alat, HP, tablet ini.
pencet keluar. Waduh, saya baca terang, kelihatan. Jadi enggak sakit. Nah, pada waktu dibaca firman Tuhan memberikan jawaban dan kekuatan, pembaharuan dalam hidup ini, menenangkan jiwa. Jadi firman Tuhan itu membuat tenang jiwa kita. Kita ini sudah 3 bulan lamanya tidak berkumpul, tidak dengar firman Tuhan bersama-sama. Tapi mungkin telah disediakan oleh Pak Muradi secara online, itu juga terbatas. Terkadang-kadang secara online ini, kalau kita berkumpul 2-3 orang di rumah, lagi duduk-duduk ya, mungkin cucu datang, "Ma, minta air." Lalu dia tinggalkan ibadahnya, diambil air ke belakang. Nanti udah ambil air, "Ma, lapar, sediakan makan dulu." Jadi kita tinggalkan lagi online-nya itu. Tapi di sini kita duduk diam, tidak keluar dari jemaat atau gereja di tempat ini. Kita terus terfokus kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita pagi hari ini. Itu dengar firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita bersama-sama mendengar firman Tuhan tentang yang kedua kali Tuhan ajarkan kepada kita. Ayat kelima saya akan baca kembali. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Lalu ayat ke-7 berkata, Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis." Jadi firman Tuhan itu katakan, ada tertulis, dikatakan, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Bangsa Israel di dalam padang belantara dia mencobai Allah. Dia tidak yakin dengan Allahnya bahwa Allah akan menolong, menopang dan membuka jalan dia masuk ke dalam satu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia mencobai, coba-coba. Tuhan tidak boleh dicoba-coba, tidak boleh. Jangan mencobai Tuhan. Kalau kita datang ke tempat ini, kita yakin bahwa Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi. Jangan coba-coba, jangan coba-coba. Kalau kita coba-coba kepada Tuhan, berarti kita ragu-ragu untuk menempatkan diri sebagai orang beriman, untuk percaya yang kuat kepada Tuhan yang kita sembah pada pagi hari ini. Jangan coba-coba. Kalau kita baca di dalam Alkitab dari perjanjian yang lama sampai perjanjian baru, Tuhan tidak pernah berkata coba. Tidak pernah, hanya satu ayat saja yang suruh dia coba. Mempersembahkan korban syukur lewat perpuluhan. Cobalah kehendakku. Jadi suruh coba. Lewat persembahan kita yang kita takut, kalau aku kasih persembahan kepada Tuhan lewat perpuluhan, gajiku masih kecil. Sedikit, tidak cukup. Nanti tambah, tidak cukup. Tapi Tuhan berkata, cobailah kehendakku, coba. Satu kali Tuhan akan buka tingkap-tingkap di langit untuk memberkati setiap orang yang memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan tantangan harus diberikan kepada Allah kita. Dan pagi hari kita bersama-sama berkumpul di tempat ini. Satu, kita sedang mempersembahkan kehidupan kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dan inilah yang dikatakan, jangan kita coba-coba, jangan. Nanti di sana ada penyakit, kumpul-kumpul pulang sakit. Penyakit ini menakutkan. Berapa banyak dokter yang kena penyakit. Dokter sudah diperlengkapi semua dengan alat-alat kedokteran, dengan alat-alat kesehatan, tetapi dia sakit. Apalagi kita. Kuasa Tuhan akan menjaga, melindungi kita kalau kita benar-benar beriman kepada Tuhan. Tuhan akan jauhkan hal-hal yang jahat, penyakit yang menular akan dijauhkan dalam hidup ini. Kita percayakan seutuhnya dalam ibadah pagi hari ini dan siang hari ini. Kita percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Pada waktu kita datang, pada waktu kita pulang akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Saya baca ayat ke-7 kembali. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan engkau coba-coba dengan Tuhan. Tetapi yakin, kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara segala sesuatu yang baik dalam setiap kehidupan kita semua. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga kita akan baca ayat ke-8. Saya mohon Bung Miklan baca kembali ya. Buat kita semua. Ayat ke-8 dan ke-9.
lalu sampai ayat ke-10. Ayat 8 sampai 10, Matius 4. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Amin. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11 sebagai penutupnya. Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi ayat ke-11 ini adalah ayat suatu berkat. Apabila kita bertahan di dalam pencobaan, maka malaikat Tuhan akan melayani kita, melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh kita semua. Jadi kita harus teguh untuk dicobai di dalam kehidupan ini, ya. Saya akan baca ayat 8, dan iblis membawanya ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Jadi iblis membawa Tuhan Yesus ke suatu tempat gunung yang tinggi. Lalu si iblis ini memperlihatkan kemewahan dunia. Kerajaan dunia ini dikasih lihat, kemegahannya dilihat. Jadi Tuhan melihat. Ada dua pilihan. Sembah iblis, terima kemegahan dunia. Dengar firman Tuhan. Itu jauh lebih penting. Tuhan mengajar kepada kita dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu Tuhan dicobai. Ada banyak sekarang orang tinggalkan Tuhan karena harta dunia. Ada banyak orang tinggalkan Tuhan karena harta-harta yang membuat kita menjadi lupa kepada Tuhan kita. Karena kemegahan dunia, karena kemuliaan yang ada di dalam dunia ini, kita siap untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh si iblis. Sembah aku satu kali saja. Sembahlah aku, maka seluruh dunia ini akan diberikan kepada Yesus. Yesus mulai berpikir. Yesus menjawab, ada dua pilihan. Satu duniawi, satu misi keselamatan yang Tuhan percayakan atau yang Bapa Surgawi percayakan kepada Yesus dalam hidup ini. Mulai Yesus berpikir, aku memilih apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Yaitu satu misi keselamatan yang Tuhan percayakan di dalam dirinya untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari dosa. Dia harus mati di kayu palang di Gunung Golgota untuk jalan penebus dosa kita semua manusia. Yesus berpikir, aku lebih baik mati daripada aku dikatakan menyembah si iblis. Nah, ini pilihan dalam setiap orang percaya, dipilih. Ada dua pilihan. Mendengarkan kata si iblis, menyembah iblis, maka dia akan terhilang untuk selama-lamanya. Apakah dia tetap bertahan di dalam berbagai masalah, pergumulan dan cobaan hidup ini? Dia tetap menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pilihan dalam setiap hidup orang percaya, tinggal pilih. Dan ini pilihan terjadi dalam setiap hidup orang percaya. Dan pilihan-pilihan ini seringkali menghantui pikiran kita, teristimewa anak-anak muda. Dia tidak memikirkan tentang keselamatan, tetapi dia memikirkan tentang bagaimana dia hidup di dalam dunia ini dengan segala kemegahannya.
Jadi pilih dunia, apakah pilih Tuhan? Ya, sekarang zamannya terpengaruh oleh keadaan dunia yang begitu canggih, yang begitu modern, yang begitu memikat hati. Dan ada banyak orang terpikat oleh dunia ini, tinggalkan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, tidak ada ilah lain, tidak ada Allah lain yang disembah. Hanya Allah yang disembah adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Yang dipanggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Allahmu. Kalau kita tinggalkan Tuhan, maka neraka terbuka bagi kita semua. Di dalam pencobaan, di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, kita percaya Tuhan akan membuka jalan. Saya akan baca kembali ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu ayat 11 ditutup, lalu iblis meninggalkan dia dan lihat, malaikat-malaikat datang melayani Tuhan. Kita rindu dalam setiap hidup ini malaikat datang melayani kita. Tapi biar kita bertahan di dalam godaan, di dalam ketakutan, di dalam kebimbangan, di dalam sesuatu yang menekan jiwa, hati dan pikiran, kita tetap menjadi orang setia mengiring kepada Tuhan. Jadi di sini Tuhan mengajar kepada kita supaya kita tetap setia untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita di pagi hari ini. Ya. Usia saya sudah 75 ya. Ya. Sudah ada bunyi, ya bel, setengah jam sudah selesai. Saya sebenarnya bahwa firman Tuhan ini jadi terpatah-patah, dibatasi oleh waktu. Sutradara saya stop. Tapi biarlah kita selesaikan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sudah selesai dengar firman Tuhan. Karena waktu yang diberikan kepada kami sangat singkat sekali, namun kita percaya, kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja untuk memberkati dan mengurapi setiap firman yang telah ditabur. Supaya menjadi kekuatan, penghiburan, supaya kiranya Tuhan dengan kekuatan penghiburan ini kami boleh tetap menjadi orang-orang yang setia, mengiring Tuhan, dan tidak tergoyahkan oleh gangguan-gangguan ada di sekitar kami. Tapi kami tetap boleh senantiasa hati, jiwa, dan pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan, selanjutnya kami serahkan semua, baik di dalam doa syafaat maupun doa berkat, kami serahkan dalam tangan. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada pimpinan. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan beserta seluruh kaum keluarga besarnya. Kita mau menyambut selesainya firman Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian lagi. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku.
Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus. Kau baik bagiku, sembahkan, ku sembahkan, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku, ku sembahkan, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku, ku sembahkan, ku sembahkan, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku, ku sembahkan, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku, Yesus, Kau jawabanku, Yesus, Kau jawabanku, Yesus, Kau jawabanku. Doa syafaat saya serahkan kepada Bapak Muda. Silakan duduk dulu Ibu Bapak. Sebelum doa syafaat ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Ibadah minggu depan tetap akan diadakan 2 kali, yaitu jam 8 dan jam 10. Dan setiap ibadah juga sama, kita ada di grup WhatsApp. Tolong didata juga ya, siapa yang mau datang pagi, siapa yang mau datang siang, untuk mencegah kelebihan kapasitas ya. Saat ini di atas juga masih kosong, jadi kalau memang terpaksa kelebihan ya kita akan akan pindahkan ke atas ya. Tapi kita usahakan tetap jaga jarak seperti ini ya. Kita laksanakan prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu cuci tangan, pakai masker ya. Memang kalau nyanyi itu agak susah ya pakai masker. Kalau bisa sih mulutnya aja ketutup, karena kalau mulut kan waktu nyanyi itu ya nyembur gitu ya. Jadi kalau pakai masker tidak nyembur gitu ya. Tapi kalau hidung mungkin nggak ditutup bisa napas gitu ya, masih bisa napas. Kalau emang susah, tapi yang terbaik adalah tutup semua, itu yang terbaik ya. Karena itu yang jauh lebih baik karena mencegah penyebaran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk kolekte akan diadakan setelah pulang, nanti akan ada kantong kolekte, juga ada bokor. Di samping itu kita juga sudah menyediakan kolekte non tunai. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya GoPay ya, OVO atau ShopeePay, apalagi ya, Dana ya, di depan ada barcode, nanti tinggal di scan ya, seperti waktu Ibu Bapak pesen makanan gitu ya. Kurang lebih seperti itu, nanti akan masuk ke rekening GBS Maranatha. Jadi waktu scan jangan lupa ada tulisan GBS Maranatha. Jadi jangan scan sembarangan. Nanti scan bacanya Muradi ya, jangan, karena masuk ke saya. Kalau ini khusus untuk GBS Maranatha. Tujuannya apa? Kita sebenarnya mau mengurangi transaksi tunai atau pemberian tunai, karena kita tahu penyebaran itu bisa cepat sekali ya. Cepat sekali dari uang pindah-pindah. Tapi kalau memang tidak ada, tetap kita sediakan kantong kolekte dan bokor untuk memberikan. Tapi untuk Bapak Ibu atau saudara yang punya saldo Dana, saldo lain-lain ya non tunai sudah disediakan juga. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, ya, tetap berdoa supaya ibadah kembali normal. Jadi mohon maaf juga kalau ibadah dibatasi gitu ya. Tadi Pak Gembala sebenarnya masih mau setengah jam lagi gitu ya. Tapi terpaksa juga karena udah setengah jam, karena kita akan ada ibadah kedua. Nanti bisa-bisa ibadah kedua terlambat gitu ya. Jadi tetap seperti itu. Dan untuk yang tidak bisa beribadah, kita juga upload di YouTube. Linknya akan diberikan di
di grup WhatsApp. Jadi kita tetap adakan ibadah online juga, yang bagi yang tidak bisa beribadah tetap bisa ibadah melalui online ya. Demikian pengumuman. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan doa syafaat, lalu doa penutup nanti ditutup oleh Bapak Gembala dan doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus, kami boleh memuji menyembah Engkau, dan terutama kami boleh menikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ajarkan kami untuk tahan uji, melalui kekuatan yang kami dapat dari firman-Mu. Ajar kami di dalam segala hal Tuhan untuk selalu mendengar firman-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan. Jangan biarkan suara iblis masuk dan mempengaruhi hidup kami, tapi biarlah dimanapun kami berada, kapanpun kami berada Tuhan, kami mau selalu mendengar suara Tuhan. Sehingga hati kami hanya menyembah kepada Engkau, hati kami sungguh-sungguh takut akan Engkau Tuhan. Kami tidak takut akan suasana dunia yang seperti ini, tapi kami sungguh-sungguh mau takut akan Engkau ya Bapa. Urapi berkati jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang hadir pada saat ini, baik yang hadir pada ibadah kedua, maupun yang harus beribadah di rumah. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan, berikan kami semua tubuh yang sehat, lindungi kami dari pandemi penyakit corona ini Tuhan. Dimanapun kami berada, tutup bungkus kami, berikan kami tubuh yang sehat ya Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh beribadah kembali ya Bapa. Dimanapun Tuhan kami berada, tutup bungkus kami. Kekuatan, kesehatan hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran sampai yang terendah Tuhan. Kami percaya Engkau turut bekerja atas bangsa kami. Dan kami percaya Engkau sudah siapkan rencana indah bagi bangsa kami. Pulihkan yang sakit Tuhan, jagai kami yang masih saat ini diberi kesempatan untuk sehat Tuhan. Berkati para dokter, perawat Tuhan, petugas rumah sakit, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Kami percaya pandemi corona akan berhenti Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk tetap dapat datang kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kedua nanti, berkati semua ibadah para pelayannya semua Tuhan. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani juga, kami percaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, tak lupa kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikan kesehatan buat mereka, berikan damai sejahtera buat mereka Tuhan. Berikan kekuatan iman buat mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami juga serahkan anak-anak kami semua, yang kecil, yang remaja, pemuda, bahkan yang dewasa. Kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan naikkan doa syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Untuk doa penutup dan doa berkat saya serahkan pada Bapak Gembala. Bapa di surga, kami akan tinggalkan tempat ini untuk pulang ke masing-masing rumah. Tuhan kiranya enter dan pimpin, tibakan dalam setiap rumah tangga kami dengan damai dan sukacita yang datang dari Tuhan. Inilah doa yang kami persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, di dalam Tuhan terimalah berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kekuatan, kesehatan, hikmat dan akal budi, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, kasih persekutuan Roh Kudus kiranya boleh tinggal dalam kehidupan kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami ini. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.